Bismillah, Ustadz, bolehkah minta nasihatnya untuk ikhwan yang sudah ingin sekali menikah, namun belum ditemukan jodohnya. Meski berbagai ikhtiar telah dilakukan disertai doa, namun belum bertemu jodoh. Mohon arahan dan bimbingan Ustadz. Jazakumullah khairan. Kalau dia sudah sangat ingin menikah, namun belum bertemu jodohnya, ya banyak berdoa. Tetapi sebelum kita berbicara masalah ini, pertama saya ingatkan dulu apakah dia sudah siap untuk menikah dari semua sisinya. Pertama, al-ba'ah, kemampuannya secara kedewasaan dan kemampuan laki-lakinya. Yang kedua, apakah dia mampu juga sudah bisa mencari penghasilan sendiri, artinya sudah memiliki ma'isyah, bisa menghidupi keluarga nantinya. Apakah dia sudah memiliki ilmunya? Dan yang berkait semuanya dengan itu, ini semua saya ingatkan, mengapa? Barangkali jangan-jangan Allah belum temukan jodoh karena Allah menginginkan engkau lebih berilmu lagi, belajar lagi. Atau mungkin engkau masih belum siap. Kita husnudzan kepada apa yang Allah takdirkan. Kita berbaik sangka kepada apa yang Allah takdirkan. Mungkin kita perlu persiapan lebih matang. Alhamdulillah, laki-laki ini tentunya sampai umur 30-35 tahun juga masih muda ya. Dianggapnya masih muda, masih perkasa, masih mampu dan masih Masya Allah. Bahkan saya katakan lebih matang, lebih bagus ya. Taib. Baru kemudian kita bicara tentang masalah kalau engkau sudah merasa cukup mampu dan matang Masya Allah tapi belum ketemu juga jodohnya, maka periksa yang kedua. Dari yang pertama, kembali kepada kita, barangkali kita belum siap, Allah belum berikan jodohnya. Tapi yang kedua, mungkin dalam keadaan engkau terlalu memilih-milih. Yang ini terlalu tinggi, yang ini terlalu pendek, yang ini terlalu begini, yang ini terlalu begitu, yang ini kok enggak begini, ya putih sih putih tapi begini, yang itu ya bagus sih bagus tapi enggak putih. Susah sekali memilihnya. Padahal Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat tunkahu al-mar'ah li arba'. Wanita itu dinikah karena 4. Karena kecantikannya, karena kekayaannya, karena kedudukannya, karena hartanya, atau karena agamanya. Tetapi kata Nabi, fadfar bidatid din taribat yadak. Ambillah yang bagus agamanya, kalau enggak celaka kamu. Artinya disuruh oleh Nabi untuk menjadi patokan utama adalah din, agama. Dan catatan pentingnya yang perlu saya sampaikan bahwa agama bukan ilmu yang dihafal. Kebanyakan orang salah mengira bahwa din adalah ilmu agama yang dihafal. Sehingga saya sudah ambil hafidhah, sudah ambil dari lulusan ini, ternyata enggak karuan dia. Namanya din itu adalah yang diamalkan pada dirinya. Sehingga tidak cukup dengan dia punya ilmu tinggi. Tetapi tanyakan pada orang sekitarnya, tanyakan pada keluarganya, tanyakan pada orang yang kenal dengannya, bagaimana dia salihah atau tidak. Bagaimana pengamalan agamanya, bagaimana akhlaknya, itu din. Sehingga sering di dalam ucapan-ucapan dalam bahasa Arab, dalam ucapan para ulama, kalimat din dengan ilmu dipisahkan. Dipisahkan dalam artian mereka akan berkata kalau mensifati seorang, Masya Allah, lahu ilmun wa din. Lahu ilmun wa din. Dia punya ilmu dan punya agama. Ilmu kembali pada teorinya, artinya dia alim, memiliki menghafal ilmu hadis, ilmu ini, ilmu itu. Sedangkan din adalah yang diamalkannya. Dia saleh. Mutadayyin. Mutadayyin itu berakhlak mulia, beragama yang lurus, ibadahnya bagus, semangatnya juga dalam mengamalkan sunnah bagus. Itu yang dimaksud din. Fadfar bidatid din taribat yadak. Yang lainnya kurang lebih. Karena apa? Karena manusia. Kalau manusia itu ada saja kekurangannya. Kalau mau cari yang sempurna, nanti carilah bidadari di akhirat. Maharnya adalah qiyamul lail.
Maharnya adalah qiyamul lail, salat malam. Itu baru sempurna. Kalau di dunia, maka yang penting dia saleh, mukmin atau salihah, mukminah taqiyah, masya Allah, itu cukup. Kurang lebih. Yang penting parasnya juga cukup. Tidak perlu sampai 9,9. Demikian pula tinggi pendeknya, gemuk kurusnya. Itu insya Allah kata orang witing tresno jalalan soko kulino. Mudah-mudahan benar melafatkannya. Artinya kalau urusan itu sering ketemu, jadi cinta, jadi suka. Apalagi ketika melihat akhlaknya yang tidak cantik jadi cantik. Karena akhlaknya baik. Sebaliknya kalau akhlaknya tidak baik, yang tadinya cantik, sebaliknya jadi tidak cantik. Melihatnya muak, menyebalkan. Mengapa? Karena akhlaknya tidak baik. Sehingga akhlak itu utama. Itu yang kedua. Jangan terlalu rumit mencarinya. Harus ini, harus ini, harus ini, harus ini. Saringannya itu terlalu rapat. Ya nggak dapat. Ya. Nah, melonggarkan sedikit. Standarnya diturunkan. Ya, turun sedikit aja. Yang penting agamanya bagus gitu. Oh, Masya Allah. Nah.